Kita bertemu lagi. Sekarang kita akan membahas info tentang UTBK. UTBK adalah salah satu cara kita masuk ke perguruan tinggi negeri ya secara serentak, atau kalau dulu SBMPTN gitu ya. Apa saja sih yang baru dari UTBK? Pertama, karena ada pandemi COVID ini, maka yang awalnya UTBK itu pada tanggal April, yang dulunya awal April dan cuma 2 minggu, sekarang diperpanjang pelaksanaannya pada tanggal 5 sampai 12 Juli. Jadi kalau sekarang tanggal 7, 8, 9 Mei, berarti masih ada waktu 2 bulan lagi. Jadi kita masih bisa berjuang. Kemudian nanti ada pengumumannya tanggal 25 Juli ya, secara serentak gitu. Jangan lupa pendaftarannya di sini tanggal 2 sampai 20 Juni ya. Pilihlah tanggal terbaik nanti. Biasanya nanti tanggal 2 itu biasanya suka padat pendaftaran karena orang-orang ingin memperebutkan kursi yang agak-agak akhir gitu loh. Kenapa? Ya, faktanya ya, mau tidak mau kadang soal suka ada yang terendus baunya gitu ya, begitu. Makanya suka di akhir-akhir. Biasanya kalau dalam tanda kutip zong itu ya yang awal-awal. Jadi biasanya nanti pas tanggal 2 ini bakal bejibun nih, bakal sampai hang, biasanya sampai nge-lag situsnya. Tapi kita berusaha di sini. Nah, jenis UTBK-nya, jenis tesnya adalah karena adanya COVID, maka tes tahun 2020 hanya berupa tes potensi skolastik. Nah, bagi yang belum tahu, pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, SBMPTN itu ada 2 jenis tes. Ada tes TPS dan TKA. Kalau TPS ini mengukur kemampuan matematis ya, dan bahasa sebenarnya. Matematika dan numerasi dan bahasa. Di TPS itu ada kemampuan pemahaman umum gitu ya. Lalu juga ada kemampuan kuantitatif, penalaran umum, dan kemampuan memahami bacaan dan tulisan. Sebenarnya isinya dia matematika dan bahasa saja gitu ya. Jadi ya ini kabar baik dan kabar buruknya. Kabar baiknya mungkin jadi lebih mudah, tapi kabar buruknya ya jadi lebih mudah juga semuanya gitu ya. Sehingga nanti pasti nilainya bakal ada kenaikan. Nah, kelompok ujian masih sama ya, ada Saintek dan Soshum gitu. Tentu meskipun TPS saja kan, kalau kemarin ada TKA ya, jadi yang IPA ya pasti tesnya dengan Saintek, kalau yang Soshum dengan yang Soshum ya. Nah, tentu nilainya nanti disesuaikan dengan prodi ya. Nah, jumlah PTN-nya di sini harus ingat bahwa mendaftar paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Jadi ingat di sini harus nanti daftarnya hanya maksimal 2 prodi ya dalam 1 PTN atau 2 PTN, dan ini bebas. Kalau dulu 3 prodi maksimal 2 PTN, sekarang lebih sedikit lagi. Ya, nah ini awas jangan termakan hoax ya. Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Jadi tidak bebas sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada yang pertama, berarti itu artinya kita lebih ingin gitu. Jadi misalkan kalaupun kita ada 2 orang nilainya sama, milihnya yang satu A, B ya. Jadi yang pertama pilihannya A, yang kedua B, kemudian yang kedua B lalu A. Nah, maka kalau nilainya sama, maka yang pertama itu yang didahulukan adalah yang A. Pusing ya dengarnya, sama kan. Misal ada Andi dan Badu. Andi dan Badu misalkan mau masuk ke kedokteran. Andi kedokteran itu di yang pertama, sedangkan Badu misal Badu di yang kedua, sedangkan kedokterannya. Tapi rasanya nggak mungkin ya. Misalkan Andi mau masuk ke matematika misalkan ya, Badu juga mau masuk ke matematika. Cuma Andi karena semangat matematikanya pilihan pertama gitu ya. Sedangkan Badu masih ingin ke kedokteran, matematika yang kedua. Nah, maka kalau Badu dan Andi itu nilainya sama, hanya pas-pasan di matematika,
Nah, maka bisa jadi Andi yang lebih keterima. Kenapa? Ya karena dia menempatkan di yang pertama begitu ya. Oke, biaya UTBK-nya ya ini mah ya. Turun 150. Tahun kemarin 200.000. Nah, ini silahkan dibaca lah ya. Kecuali kalau yang KIP, itu tidak dipungut biaya. Lalu, kapan pengumumannya? Ya, tadi pengumumannya nanti tanggal 25 Juli 2020. Nah, deg-degeser ya. Semangat lah. Terus, nah nilai UTBK. Ini nilai UTBK tahun 2019 yang Sentek. Kita sekarang enak ya, fokusnya ke yang atas saja, yang TPA doang. Nah, ini mah sebagai gambaran saja. Jadi di sini kalau kita lihat, nah matematika itu penalaran umum dan kuantitatif ya. Minimumnya 98, kasihan banget. Yang ini 244, maksimumnya 891, ini 924. Kenapa nilainya nggak bulat ya? Nilainya nggak bulat. Ya karena ini pakai apa namanya, respon teori, jadi artinya pakai pembobotan, jadi nilai tiap soal itu nanti berbeda tergantung responnya. Jadi bisa jadi ada satu soal itu nilai benarnya itu misalkan poinnya 4, bisa jadi ada yang 3, bisa jadi ada yang 1, tergantung. Semakin banyak yang benar pada satu soal, maka nilai soal itu akan semakin rendah. Ya, kenapa? Karena dianggapnya mudah begitu. Jadi bukan karena soalnya mudah, tetapi karena banyak yang menjawab benar begitu. Ya. Jadi makanya nilainya ini bergejolak-gejolak gitu ya. Nah, jadi di sini jadi kalau misalkan, tapi di sini lihat ya, ini minimum kuartil 1, median kuartil 3, maksimum. Jadi ini wah, kita sambil belajar statistik. Jadi kalau misalkan Anda ya mempunyai nilai berapa misalkan misalkan ya di kemampuan penalaran, dapat nilai 630 misalkan. Wah, berarti Anda masuk ke dalam di antara kuartil 3 dan maksimum. Artinya data Anda masuk ke dalam 25 data tertinggi. 25% data yang tinggi. Ya, begitu. Tapi ini bukan berarti ini terbagi rata ya. Bukan berarti dari minimum sampai ke 448 siswanya ada 20. Jadi misalkan ini 100 orang nih. Berarti yang nilainya 98 sampai 448 apa namanya? 25 orang. Bukan kayak gitu maksudnya. Ya, tapi jarak nilainya seperti ini. Bisa jadi ini nilainya itu misalkan dari 98 ke 448 itu cuma ada 5 orang misalkan ya. Dari 580 ke 891 ada misalkan 20 orang. Nah, berarti 75 orangnya menggunduk di sini di antara 448 sampai 580. Jadi ini bukan menggambarkan apa namanya banyaknya orang, tapi nilainya gitu ya. Apa namanya posisi nilainya. Ya, jadi kalau misalkan benang ya ini batasnya. Ya, tapi sekali lagi bukan berarti dari 580 sampai 891 itu ada 25 orang. Kalau misalkan dari berapa 100 orang, kayak gitu ya bacanya. Kan kamu misalkan di sekolah nilai ulangan dari 0 sampai 10. Ya, nilai paling kecil misalkan 0, paling gedenya 10. Ya, kuartilnya kan 7,5. Ya, tapi bukan berarti dari yang 7,5 sampai 10 itu ada 25% orang. Ya, misalkan kalau dari 40 bukan berarti 10 orangnya segitu, bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit. Tapi itu gambaran datanya saja. Jadi kalau 660 ya masuknya ke sini ya. Kalau lumayan tinggi berarti. Nah, itu yang IPA. Kalau yang soshum, nah seperti ini ya. Sama juga ya. Maksimumnya lebih rendah. Oh, tapi ini kuantitatifnya lebih tinggi, 1000 di sini ya. Kalau tadi yang IPA berapa? 924. Wah. Jadi memang resikonya bukan resiko ya, tantangannya karena sekarang TPS maka soalnya bisa ya lebih mudah. Sebenarnya TPS itu sebenarnya ya kalau disebut mudah ya, tapi harus banyak latihan juga. Latihan juga karena semakin dilatih nanti semakin besar ya. Karena coba kalau kita lihat ya, perhatikan data ini. Ada yang aneh nggak sih? Ini TPS, ini TKA nih. Yang matematika, fisika, kimia, biologi nilainya pada besar. Sedangkan ini nilainya ada kecil. Nah, kenapa coba? Kenapa ini besar, kenapa ini kecil? Ini belum tentu juga karena di sini banyak yang benar ya. Bisa jadi di sini
Ya ini misalkan nih matematika di TKA, bukan berarti belum tentu ini karena banyak yang benar, gitu ya. Ya karena bisa jadi kan karena tadi nilainya pembobotan, bisa jadi di sini karena banyak yang salah. Jadi nilainya itu kalau misalkan kamu benar 1 bisa 4, gitu ya, bisa 5 gitu. Tapi di sini karena nilainya pada benar, wah pada benar nih, banyak yang benar, jadi nilainya relatif lebih kecil, ya. Jadi harus diwaspadai, begitu. Ya, ini juga ya kalau dilihat lebih besar. Oke, dan inilah sebaran nilainya, ya, sebaran nilai UTBK ini untuk IPA. Jadi kalau misalkan tadi ini nilainya, ini jumlah pendaftarnya lah, katakan begitu, yang kurang dari 305.000 orang. Tuh lihat di sini, di mana yang menggunduk? Wah, di sini ya. Di 200, di rentang 501 sampai 600. Wah, begitu ya. Jadi tadi kan dibahas tentang apa namanya, kuartil itu hanya untuk menunjukkan panjang datanya saja. Sedangkan untuk apa namanya, banyaknya datanya ya kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan kamu 650 ya masuknya ke sini nih. Di sini masuk ke, wah banyak juga ya, 97.000 orang ya. Untuk mempermudah, begitu juga dengan Soshum ya, Soshum ya, kita sambil belajar mengaplikasikan statistik lah ya. Sama juga ya ini, kalau Soshum di sini ya yang lebih banyak di mana ini, 400-an, 400, 500. Jadi kalau ingin bagus ya bagusnya sih di 700 memang ya, 700. Wah, kalau 800 itu top marko top lah ya. Jadi kita fokusnya ke TPS dulu ya. Jadi yang IPA kalau misalkan Anda 650 ya sudah relatif aman. Relatif aman lah ya. Ini kan 601 sampai 700. Ini juga kita nggak tahu apakah 600 lebih banyak yang di bawah 650 atau yang lebih banyak yang di atas 650 gitu ya. Nah, untuk mempermudah coba kita lihat tabel. Nah, ini ya persentasenya. Ini persentasenya. Tapi ini seluruh Indonesia ya, tidak per prodi gitu, atau tidak per perguruan tinggi. Jadi misalkan tadi kalau Anda dapatnya 650, berarti di sini ya ada 16,8%. Nah, kalau kita lihat di sini dari statistik ya, maka rataan itu paling banyak dari 400 sampai 600 nilai-nilainya itu ya. Itu hampir 60%. Bahkan lebih ya, bisa lebih dari 60%. Jadi angka itu menggunduk di sini. 400 sampai 500. 400 sampai 600. Baik itu di IPA ataupun di IPS ya. IPS ini bahkan bisa berapa nih? Oh, ini 70% ya. Kebanyakan 70% di 400 sampai 600 gitu. Jadi kalau Anda dapat 650, oh, pedo ya. Top marko top, pedo pokoknya. Begitu. Nah, ini persentase sebarannya ya. Kalau ini masih pusing, coba kita sederhanakan dengan mantap nih statistik. Frekuensi kumulatif. Nah, kalau Anda masih ingat ya, ini frekuensi kumulatif lebih dari ya. Artinya tadi yang nilainya lebih dari 301, wah ada 98%. Jadi kalau Anda 650 sampai di sini ya, hanya ada 20% yang nilainya lebih dari 600. Oh, kalau Anda nilainya 700, mantap ya. 700 saja. Insya Allah tuh bagus. Yang lebih dari 700 itu cuma 3%, 5%. Ya, tapi ini kan nilai 2019 ya, harus diingat. Memang kalau ditanya, Pak, kalau aku punya nilainya 650, apakah bisa masuk ke sini? Ya, memang jawaban pastinya tidak ada yang tahu ya. Ini kan hanya prediksi tahun lalu. Ya, prediksi kakak itu nanti ini kayaknya bakal naik deh ya. Nilainya bisa jadi naik lah. Bisa jadi naik. Atau bisa juga turun sih. Kenapa bisa diturun? Ya, karena kan orang-orang sekarang belajarnya TPS. Ya, kalau orang-orang belajarnya TPS, ya insya Allah semuanya pada lancar kan. TPS itu kuncinya latihan, materinya tidak terlalu banyak memang. Dalam artian tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dalam. Ya,
karena nilainya, karena belajar TPS, lihat logikanya ya, karena belajar TPS ya artinya nanti belajarnya makin benar, terus nilainya bisa jawab soal makin banyak. Kalau semakin banyak soal yang dijawab benar, maka ya kan tadi kalau metodenya masih sama dengan menggunakan respon item teori, satu soal, semakin banyak orang yang benar menjawab satu soal, maka nilainya bakal semakin rendah. Gitu ya. Kalau di IPS tuh ya, wah kalau 700 udah selamat Anda. Begitu ya. Oke, itu saja teman kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di like, di komen, dan dibagikan kepada teman-teman kalau misalkan ini bermanfaat. Semoga kalian yang mau UTBK ya terus diberikan semangat ya, semangat berjuang sampai tanggal berapa tadi, 2 Juni ya, 2 Juli. Semoga sukses, lancar, dan diterima di perguruan tinggi yang kita inginkan. Amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum.